Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 akan memulai presentasi mengenai rancangan program manajemen talenta pada perusahaan PT Indofood. Baik, selanjutnya Fik. Nah, sebelum kita memulai presentasinya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Sri Rosita yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memulai presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kevin Valencius Sihaan, kemudian ada rekan saya Agil Badawi, dan rekan saya Bintang Fajar Ramadan, kemudian ada Dait Fretina Pitupulu, dan Gevi Ketia Ginting, Leni Kartika Saragi, dan Yeni Elvina Siagian. Baik, untuk materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Profil perusahaan yang kami ambil itu nama perusahaan PT Indofood, industri itu makanan dan minuman, ukuran besar, lokasi Jakarta, Indonesia. Visi dan misi, visinya itu menjadi perusahaan total food solution. Misi yang pertama memberikan solusi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Kedua, meningkatkan kompetensi karyawan proses produksi dan teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan identifikasi kebutuhan talenta. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Penilaian kebutuhan PT Indofood sebagai salah satu perusahaan pangan terbesar di Indonesia menghadapi tekanan kompetisi baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, kebutuhan talenta harus didasarkan pada tujuan strategis perusahaan untuk memperkuat posisi industri pangan. Selanjutnya, kemudian ada tujuan. Yang pertama, mengisi kekosongan keterampilan. PT Indofood perlu mengatasi kekurangan keterampilan di area teknologi pangan, inovasi produk pangan, serta manajemen rantai pasok. Yang kedua, mendukung pertumbuhan bisnis. Untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan, perusahaan perlu memperkuat kapasitas manajemen. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Talenta yang ahli dalam riset pasar dan inovasi dan membantu perusahaan bersaing dengan merek-merek global dengan menghadirkan produk baru yang memenuhi kebutuhan konsumen lokal dan global. Selanjutnya, kemudian ada keterampilan utama. Yang pertama itu ada teknologi dan inovasi. Pengembangan produk haruslah yang ahli dalam formulasi dan inovasi produk makanan baru dengan fokus pada teknik produk sehat, organik, dan berbahan alami. Kedua, teknologi pengemasan. Harus talenta dengan pengetahuan dalam teknologi pengemasan modern yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Yang ketiga, otomasi produk. Kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi otomatis dalam proses produksi guna meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi. Selanjutnya, kemudian ada manajemen proyek, perencanaan dan pengendalian. Memilih talenta yang mampu mengelola rantai pasokan yang kompleks dan memastikan bahwa setiap tahapan dari produksi hingga distribusi berjalan lancar. Yang terakhir, optimasi logistik. Kemampuan untuk mengoptimalkan jaringan distribusi dan logistik baik domestik maupun internasional guna memastikan efisiensi dan kecepatan pengiriman. Kemudian ada kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan di pabrik. Dibutuhkan talenta yang mampu memimpin tim produksi besar, mengelola operasi harian, dan memastikan standar kualitas tinggi terpenuhi. Kedua, manajemen perubahan. Keahlian dalam memimpin perubahan operasional dan strategis di seluruh unit bisnis. Selanjutnya, slide selanjutnya. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu proses rekrutmen, di mana sumber rekrutmen melalui online dari website karir resmi Indofood dan offline melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan dan job fair. Selanjutnya ada proses rekrutmen, ada 6 seleksi. Proses seleksi PT Indofood melibatkan yang pertama kualifikasi, yaitu pelamar mengisi biodata berkas seperti CV, ijazah sertifikat
dan diupload ke Google Form. Dan yang kedua, tes akademik. Pelamar akan menghadapi tes akademik untuk mengukur kemampuan akademik calon karyawan. Dan yang ketiga, tes kesehatan. Setelah lolos pada tes akademik, maka calon karyawan harus melalui tahap selanjutnya, yaitu tes kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, ada interview HRD, di mana setelah lolos tes kesehatan, calon karyawan akan berhadapan dengan HRD gunanya untuk menilai kepribadian, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki untuk menjalani pekerjaan ke depannya. Dan yang keempat ada interview user, yaitu setelah lolos dalam tahapan interview HRD, pelamar akan diinterview oleh atasan dari perusahaan PT Indofood. Dan yang terakhir penerimaan. Setelah lolos, setelah lolos, pelamar akan diberi percobaan 3 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Setelahnya yaitu onboarding, di mana PT Indofood menyediakan program onboarding yang mencakup orientasi perusahaan, pengenalan budaya kerja, serta pemahaman tentang tanggung jawab dan tugas. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada pengembangan talenta. Eh, ya terdapat beberapa contoh program yang mungkin dilakukan oleh PT Indofood. Yang pertama yaitu ada program induksi untuk karyawan baru, bertujuan membantu karyawan baru beradaptasi dengan budaya dan lingkungan kerja di Indofood. Selanjutnya yaitu ada pelatihan teknis, bertujuan meningkatkan keterampilan teknis yang spesifik sesuai dengan bidang kerja karyawan seperti di bidang produksi, distribusi, dan pemasaran. Selanjutnya ada pengembangan kepemimpinan atau leadership development program, bertujuan mempersiapkan karyawan untuk posisi manajerial atau kepemimpinan di masa depan. Selanjutnya ada pelatihan soft skill, bertujuan meningkatkan keterampilan interpersonal, komunikasi, dan kerjasama tim. Kemudian program pembelajaran berkelanjutan yang bertujuan mendorong karyawan untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka seiring perkembangan teknologi dan industri. Selanjutnya, manajemen train program, mencari dan mengembangkan bakat muda untuk posisi strategi di masa depan. Selanjutnya, learning dan pelatihan online bertujuan memudahkan karyawan untuk mengakses materi pelajaran secara fleksibel. Selanjutnya, sertifikat profesional yang bertujuan membantu karyawan mendapatkan sertifikat yang diakui secara profesional dalam bidang tertentu. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang keempat, strategi retensi. Kompensasi dan tunjangan. Gaji kompetitif, PT Indofood melakukan gaji kompetitif sebagai bagian dari strategi retensi dengan melakukan benchmarking gaji yang dimana sesuai dengan standar industri makanan dan minuman. Yang kedua itu benefit tambahan. PT Indofood menawarkan benefit tambahan seperti asuransi kesehatan komprehensif untuk karyawan dan keluarga, tunjangan transportasi, tunjangan makanan, serta program pelatihan dan pengembangan karir. Selanjutnya, budaya perusahaan. Yang pertama, lingkungan kerja. PT Indofood menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif sebagai bagian dari strategi retensinya, yaitu dengan menyediakan ruang istirahat yang nyaman, fasilitas kesehatan, serta program team building yang dapat memperkuat hubungan antar karyawan. Yang kedua itu penghargaan dan pengakuan. PT Indofood memiliki program penghargaan karyawan berprestasi seperti karyawan terbaik atau inovator tahun ini dengan insentif berupa bonus, kesempatan promosi, dan piagam penghargaan. Selanjutnya, yang kelima itu evaluasi dan revisi program. Metode evaluasi yang pertama itu analisis SWOT, yaitu evaluasi ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor mempengaruhi strategi pemasaran PT Indofood. Yang kedua, analisis rasio arus kas. Evaluasi ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Indofood sukses makmur TBK. Yang ketiga, economic value add atau EVA. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur kinerja perusahaan PT Indofood sukses makmur TBK. Selanjutnya itu tindakan revisi. Yang pertama, quality assurance.
PT Indofood memiliki prosedur QA yang ketat dengan tujuan agar produk-produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang ada mulai dari sumber bahan baku produksi hingga proses produksi dan distribusi produk. Yang kedua, Food Safety Management System. PT Indofood memiliki sebuah sistem untuk memastikan bahwa produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sistem tersebut terdiri dari prosedur yang berupa proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian keamanan. Yang ketiga, supplier management. PT Indofood juga melakukan pengelolaan terhadap supplier yang mereka pilih, yang dimana perusahaan secara rutin mengevaluasi tingkat performa dari setiap supplier dan memberikan bantuan atau dukungan untuk meningkatkan kualitas dengan performa dan dari supplier tersebut. Yang keempat, pengembangan berkelanjutan. PT Indofood harus terus berusaha meningkatkan kualitas dari perusahaan mereka, yang dimana perusahaan secara rutin melakukan evaluasi dan memperbarui kebijakan perusahaan, prosedur, dan standar perusahaan. Yang kelima, pelatihan. PT Indofood juga mengutamakan program pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dari karyawan mereka dalam hal manajemen kualitas. Yang keenam, regulatory compliance. PT Indofood memastikan bahwa proses manajemen kualitas mereka telah mengikuti standar nasional dan standar internasional yang ada seperti SNI, ISO 9001, dan ISO 22000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin yang keenam yaitu mengenai implementasi dan monitoring. Nah, jadi apa sih rencana implementasi pada PT Indofood tersebut? Di sini ada beberapa program yang dilaksanakan oleh PT Indofood, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan pengembangan talenta. Indofood berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talenta internal melalui berbagai inisiatif, seperti talent mapping dan juga assessment center. Nah, program yang kedua yaitu pengembangan karyawan berbakat. Pengembangan talenta di Indofood dilakukan melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan seperti training and development programs dan juga individual development plans atau IDP. Selanjutnya, Vic. Nah, program yang ketiga yaitu program suksesi atau succession planning. Indofood mengimplementasikan program suksesi untuk mempersiapkan generasi pemimpin selanjutnya, seperti job rotation. Program rotasi kerja ini memberikan kesempatan bagi talenta untuk mendapatkan pengalaman di berbagai departemen. Ya, selanjutnya yaitu ada retensi talenta. Indofood memberikan fokus yang besar pada retensi talenta dengan cara memberikan kompensasi dan benefit atau kompetitif, dan juga pengembangan karir. Selanjutnya yaitu ada employer branding. Indofood juga berupaya meningkatkan daya tariknya sebagai tempat kerja yang diinginkan melalui employer branding, seperti partnership dengan universitas, dan juga memberikan penghargaan dan pengakuan kepada salah satu karyawan yang memperkuat daya tarik perusahaan bagi talenta eksternal. Selanjutnya, nah, kemudian untuk program monitoring, PT Indofood juga melakukan beberapa program. Yang pertama yaitu ada evaluasi kinerja dan pengembangan talenta. Monitoring manajemen talenta dilakukan melalui evaluasi kinerja yang berkelanjutan, seperti melalui performance appraisal system dan juga feedback 360 derajat. Indofood menggunakan sistem feedback 360 derajat untuk mendapatkan pandangan yang lebih holistik tentang kinerja dan potensi karyawan dari berbagai sudut pandang. Nah, yang kedua yaitu ada monitoring program pengembangan. Indofood melakukan pemantauan terhadap efektivitas program pengembangan talenta, seperti tracking IDP progress dan juga pelaporan berbasis data, sehingga Indofood memanfaatkan teknologi Human Resource Information System atau HRIS untuk melacak data karyawan secara real time. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu ada retensi dan turnover monitoring. Indofood secara aktif memantau tingkat retensi dan turnover karyawan berbakat, yaitu dengan cara talent retention matrix. Perusahaan mengukur tingkat retensi talenta menggunakan metrik-metrik seperti tingkat kepuasan karyawan. Dan juga ada
sistem exit interview. Indofood melakukan exit interview dengan karyawan yang keluar untuk memahami alasan mereka meninggalkan perusahaan. Nah, kemudian yaitu ada evaluasi program suksesi. Monitoring terhadap program suksesi dilakukan melalui pengukuran keberhasilan karyawan dalam mengambil peran baru, seperti kesiapan sebagai pemimpin baru. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan teknologi dalam monitoring talenta. Indofood menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan dan pengelolaan talenta, seperti HR analitik. Indofood memanfaatkan analiti SDM untuk memantau kinerja, keterlibatan, dan produktivitas karyawan secara real-time. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kasus nyata dari program manajemen talenta dari PT Indofood, yang pertama, mengetahui kebutuhan karyawan sebagai cara mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, mengadakan training untuk karyawan setiap bulan atau dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan SDM profesional dan juga ahli dalam bidang pekerjaan yang dikerjakannya. Yang ketiga, memilih karyawan baru melalui seleksi. Serangkaian tes dan persyaratan yang harus dipenuhi calon karyawan saat hendak masuk perusahaan dimaksudkan untuk mendapatkan SDM yang benar-benar unggul di bidangnya. Dan kemudian yang terakhir, menawarkan jenjang karir dan promosi jabatan sebagai stimulasi untuk memicu kemampuan setiap karyawan mengembangkan diri demi memajukan perusahaan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.